Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Rahayu dengan NIM 2005-02005. Nah, saya merupakan mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Nah, teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai isu problematika penentuan status keuangan negara dalam Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Persero. Yang pertama, pengertian BUMN. Sebagaimana diketahui, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung. 3. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut Undang-Undang BUMN, pengelompokan BUMN dibagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu perusahaan umum atau verum dan perusahaan perseroan atau perseroan. Terkait jenis perusahaan jawatan atau perjan, undang-undang ini telah meniadakan dan memberi waktu paling lama 2 tahun untuk beralih menjadi perum atau persero. Di dalam hal ini, saya akan berfokus mengenai pembahasan terkait BUMN yang terbentuk persero. Selanjutnya, kita masuk ke problematika status keuangan negara dalam Badan Usaha Milik Negara Persero. Nah, problematika yang kemudian terjadi adalah terkait pemaknaan status keuangan negara yang disertakan ke dalam Badan Usaha Milik Negara Persero. Hal tersebut terjadi karena adanya multitafsir terhadap makna keuangan negara dalam kaitannya dengan Badan Usaha Milik Negara Persero, yang disebabkan adanya tumpang tindih terhadap aturan yang di satu sisi menyatakan bahwa uang tersebut telah beralih menjadi keuangan Badan Usaha Milik Negara itu sendiri, dan di sisi yang lain menyatakan bahwa uang tersebut adalah mutlak keuangan negara. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan terhadap hukum yang mengatur tentang kekayaan BUMN Persero. Beberapa aturan menyatakan bahwa status keuangan yang berada di dalam BUMN Persero adalah mutlak keuangan negara. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang PPK, Putusan MK Nomor 48/PUU 9/2013 dan teori sumber yang menyatakan semua yang bersumber dari keuangan negara, maka keuangan tersebut adalah keuangan negara, terlepas dari siapa pihak yang mengelolanya. Sedangkan beberapa aturan lain menyatakan bahwa status keuangan yang berada di BUMN Persero bukanlah keuangan negara, melainkan keuangan dari BUMN Persero itu sendiri. Nah, hal tersebut berdasarkan bunyi dari Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Fatwa MA nomor WKMA/YUD/20/7/2006 dan Putusan MK nomor 77. Selanjutnya, pemaknaan status keuangan negara dalam Badan Usaha Milik Negara Persero. Nah, pemaknaan status keuangan negara yang disertakan dalam BUMN Persero yang seharusnya dipahami adalah mutlak keuangan negara itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, pemaknaan terhadap keuangan negara harus dilakukan secara luas dan komprehensif. Kedua, rumusan keuangan negara dalam Undang-Undang Keuangan Negara secara lex specialis de droge legi regionalis merupakan amanah konstitusi berdasarkan pasal 23C Undang-Undang RI
1945 sehingga semua yang berkaitan dengan keuangan negara tunduk terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Ketiga, tujuan pendirian ke BUMN Persero itu sendiri yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia, yang salah satunya adalah mensejahterakan rakyat, yang mana hal tersebut tidak akan bisa dicapai melalui keuangan milik swasta atau treatment bisnis swasta. Yang keempat, berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang BUMN yang menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN, sehingga sumber kekayaan negara yang berasal dari APBN menunjukkan bahwa uang negara tersebut seharusnya dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai uang negara yang bersumber dari APBN. Yang kelima, putusan MK nomor 48 dan 62/PUU 9/2013 telah mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap dan menjadi bagian rezim keuangan negara. Sekian, thank you for watching guys.